dan tetap tidak menghilangkan hukuman secara moral kepada bapaknya. Kira-kira ada nggak option itu? Kalaupun itu nanti ada terjadi, yang berhak berbicara itu nanti pengacara saya. Oke, Saya kita tidak tunggu bisa ya. Nanti berbicara sebuah transparan di sebuah depan tanggapan yang semua orang pasti penasaran. Nicole Georgina Campbell. Kasus penggantian dokumen anak ya. Pemalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu lagi dengan Catatan Harian Julia. Sore hari ini saya bersama teman saya ada di lokasi yang sangat indah kalau saya bilang ya. Walaupun di dalam ruangan, tapi dia tempatnya benar-benar buat mata kita tuh seger banget ya, karena melihat berwarna-warni. Dan ini lokasinya ada di Al Barkat di Jalan Fatmawati. Kebetulan ownernya sahabat saya yang memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini. Tapi jangan lupa sebelum kita membahas tentang permasalahan sahabat saya satu lagi nih namanya Niki, kita harus segera mewajibkan kalian semua untuk meletakkan jari-jari kalian untuk mensubscribe dan memberikan likes dan komen untuk Catatan Harian Julia. Kita ketemu lagi dengan Catatan Harian Julia bersama sahabat saya yang akan saya perkenalkan, Mbak Niki. Iya. Halo Mbak Niki. Halo Bu Juli. Kita kayaknya udah berapa tahun ya tidak ketemu? 2,5 tahun kali ya, sekitar segitu. Sebelum COVID kita pernah ketemu ya. Iya. Tapi after COVID akhirnya terpisah ruang dan waktu, ruang dan waktu. Tapi COVID Delta sempat ketemu ya? Iya sempat ya. Momen-momen COVID Delta sempat ketemu. Sempat kita ketemu untuk satu kepentingan. Hari ini sebenarnya saya sedang santai-santai aja, pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Sahabat saya udah lama nggak ketemu di lokasi tempat yang juga teman baik saya ada di sini. Cuman kayaknya kalau cuman ngomong-ngomong biasa aja nggak seru juga, karena kebetulan dia juga ada dalam kondisi punya kasus yang harus kita angkat di sini, yang dimana sebagai pemerhati anak, saya juga sangat peduli dengan sahabat saya tentunya. Masa memperhatikan yang di luar saja, yang dekat sini nih ada nih. Nah, kasusnya ini agak sedikit unik yang sudah mulai naik ke pengadilan ya. Iya. Karena kasus ini tentang seorang anak kecil yang lucu banget. Di sini ada gambarnya loh. Nih dia nih. Anakku sendiri. Nih, putri daripada sahabat saya Mbak Niki yang bernama Nicole Georgina Campbell. Namanya Nicole Georgina Campbell. Lucu banget ya. Ini sama adikku. Masya Allah. Putri ini sebenarnya anak kandung daripada sahabat saya Mbak Niki. Cuman kasusnya ini terlihat bahwa ada yang berusaha untuk mengambil hak asuh, hak milik, hak segalanya yang harus dimiliki ibu kandung diakui oleh orang lain. Dan sebenarnya buat saya seorang bapak ya, untuk mencintai anaknya dan mengambil hak asuh pun tidak masalah. Kalau disepakati bersama dan diatur oleh pengadilan. Dan selama mamanya ikhlas, buat saya nggak masalah. Buat aturan negara juga nggak masalah, dan agama pun tidak masalah. Mungkin yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya 2 surat akte kelahiran. Tentu orang akan bertanya, ini apa, ini apa? Seorang ibu sangat mengenal putrinya. Seorang ibu sangat tahu sejarah tentang putrinya. Mau dibawa kemana, mau diputar apa, suatu kondisi seorang ibu sangat yakin apa yang terjadi dalam hidupnya, itulah yang sebenarnya. Bagaimana dia melahirkan seorang putri yang lucu, bagaimana dia sempat membesarkan putri itu, betul. Bagaimana dia sempat menyusui anak tersebut, dan akhirnya terpisah. Kasus perceraian memang kadang-kadang menimbulkan jejak yang cukup berbeda-beda, dan ada yang juga melukai perasaan seorang ibu. Terkait hari ini saya ingin membahas tentang kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal kalau boleh dipikir-pikir, di luar sana juga banyak kejadian tentang perceraian orang tua yang anaknya hak asuhnya diambil oleh bapaknya. Nah Mbak Niki, awalnya seperti apa sampai kamu tiba-tiba mengangkat kasus ini, di mana putri kesayangan kamu itu
akhirnya dihilangkan hak kamu sebagai seorang ibu dan dihapus nama kamu sebagai ibu kandung dan digantikan seorang ibu yang bukan ibu kandung anak tersebut. Gimana Mbak? Diceritakan dulu. Oke, awalnya mau masukin anak sekolah yang nomor 2. Jadi Nicole itu punya adik kandung. Ada adiknya ya? Mereka hanya beda 3 sampai 4 tahun. Nah, waktu kami berpisah di 2018, itu posisinya saya sudah punya anak 2 dari Douglas George Campbell, pria berkebangsaan Skotlandia, United Kingdom. Nah, waktu itu Jordan masuk sekolah dan seperti biasa kepala sekolah menanyakan perihal kartu keluarga. Kartu keluarga yang dimana harus ada kepala keluarga dan anak-anak udah pasti tentunya harus lengkap. Nah, singkat cerita di Kelurahan Sukaraja Cimandala yang which is momen itu saya sudah hijrah ke Bogor, posisinya otomatis harus melapor ke kelurahan setempat. Di kelurahan tersebut bisa mengeluarkan kartu keluarga, tapi hanya bisa menarik 3 nama anak saya saja, karena notabene anak saya total anak biologis 4. Karena berarti yang kedua nih adik kandung dari si Nicole. Betul. Satu bapak. Oke. Satu bapak satu ibu gitu. Umur berapa sekarang dia? Jordan sekarang umur 6 tahun 11 bulan, yang which is bulan depan akan ulang tahun. Gitu. Jadi hampir 7 tahun. Nicole 10 tahun 7 bulan. Terpisah sejak umur? Terpisah, tidak boleh komunikasi atau terpisah antara saya dengan Pak Douglas. Maksudnya kamu pertama kali berpisah dengan anak kamu tuh kapan? Dilarang nggak boleh berkomunikasi itu. Cerai dulu nih. Berpisah aja, karena kami tidak pernah menikah jadi dua anak. Ya, 2 anak di luar pernikahan lah gitu. Jadi saya meninggalkan mantan di 2018. Itu posisinya jadwal ngasuh masih adil, masih saya bawa ke mana-mana, ke event mana-mana, termasuk ke arisan ibu-ibu nih, ada ibu ini juga saya pernah bawa gitu kan. Nah itu jelas sekali terlalu banyak saksi fakta untuk menyaksikan bahwa saya ibu kandung untuk Nicole Georgina Campbell. Jadi pada saat kembali lagi ke cerita awal, pada saat kepala sekolah itu menanyakan kartu keluarga, akhirnya saya kasihlah ke Capsek TK Permata itu apa adanya, dalam kondisi apa adanya. Nah di situ penelusuran saya lakukan. Kenapa atau mengapa anak saya yang satu itu, Nicole Georgina Campbell, sudah ada nomor induk kependudukan yang tercatat di Cikokol, Kota Tangerang, seperti itu Ibu. Oke. Apa tidak, ini saya coba mencari benang merah ya, walaupun sebenarnya nggak penting banget, tapi kan kita harus tahu asal usul laki-laki yang bernama bapaknya sendiri itu mengambil hak asuh sepenuhnya itu untuk menjadikan dia anak dari istri yang sekarang, ya benar ya? Apakah bukan karena satu saat akan diperlukan untuk si Nicole sendiri ada orang tua keduanya, karena kamu tadi cerita bahwa tidak ada surat legal di belakang Nicole, mungkin itu diambil tindakan. Apa alasan dia yang kamu tahu? Di sini saya harus hati-hati dalam berbicara. Saya pakai bahasa indikasi. Kenapa identitas itu Nicole ada 2 digandakan oleh mereka? Mungkin ini pakai bahasa mungkin ada indikasi mau dilarikan ke luar negeri karena mengingat ayah kandungnya itu berkebangsaan Skotlandia, United Kingdom, dan ibu sambungnya itu masih WNI seperti itu. Jadi mungkin indikasi salah satu strategi mereka untuk menghilangkan jejak anak kandung saya pelan-pelan. Terlebih saya dilarang untuk berkomunikasi pada saat COVID atau Corona pertama kali datang ke negara ini. Artinya dia pengen mencoba mencari dokumen, melegalkan dokumen yang dia anggap dari rumah tangga yang sekarang dengan membawa Nicole, ya kan? Yang palsu diterbitkan, seperti itu. Harapan kamu nih, ini kan udah aku lihat tadi ini ada surat-surat ini ya, surat kepolisian negara ya, Polres Metro Kota Tangerang. Di mana kasus ini sudah naik tingkat ke dari lidik ke sidik. Dari lidik ke sidik. Ya. Di lidik tidak menemukan solusi. Alhamdulillah sudah terbukti untuk pasal, karena waktu kita masukin LP itu kita mengajukan untuk pasal 263 266-nya itu diperjelas, dipertegas, dan alhamdulillah
puji syukur kepada Tuhan, ada dari pihak kepala sekolah Bina Gita Gemilang International School yang ada di Tebet mengakui bahwasanya administratif formulir pendaftaran siswa yang digunakan oleh Ibu Uli Arta Silitonga itu dengan akte yang baru yang dia pegang udah tentunya nama ibu kandung dengan Uli Arta Silitonga, bukan nama Ibu Niki Utami lagi. Oke, aku pengen nanya sebagai seorang ibu, pada dasarnya saya dari Muslim dan Niki non Muslim, tidak ada satupun agama yang membenarkan seorang ayah mengganti identitas ibunya. Tuh. Karena biar bagaimana, apalagi sekarang marga ibu tuh mulai bisa melekat kepada anak. Ya, karena kasus-kasus seperti ini akan banyak terjadi bila seandainya anak itu dibawa oleh bapak dan ingin menghilangkan jejak dari orang tua kandungnya. Betul. Nah, karena kita tahu ini sebuah kesalahan, negara pun pasti salah sudah menerbitkan surat seperti ini karena tidak menyelidiki lebih awal tentang kelahiran dari Nicole. Ya, jadi dia menerbitkan surat sendiri di mana surat ini terlihat sangat mengada-ngada karena diadakannya di tahun 2022. Januari Walaupun memang saya dengan usia saya segini pun kalau kehilangan akte kelahiran bisa membuat baru dengan tahun yang baru. Diurus bisa lagi. Saja diurus kembali. Yang jadi masalah, andaikan seorang ayah ini pengen mengambil hak asuh anaknya, apa tidak lebih baik berkomunikasi? Betul. Apa tidak lebih baik menghubungi Mbak Nicole dengan suaminya dengan meminta kebijakan baik-baik untuk membawa Mbak Niki dengan suaminya meminta kebijakan baik-baik untuk membawa anaknya Nicole untuk dibawa ke negara lain, mungkin untuk menyekolahkannya, membesarkannya lebih baik. Seorang ibu tidak mungkin melarang itu terjadi kalau memang dianggap itu kebaikan masa depan anaknya. Toh yang bawa adalah bapak kandungnya. Kenapa tidak? Kan bukan orang lain. Cuma mungkin yang Mbak Nicole di sini, Mbak Niki permasalahkan di sini adalah cara. Benar ya? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya kasus ini ada sedikit, dia bertanya, saya nanti kalau ngomong sama si Niki, nanti Niki nggak mau lagi bla 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 gitu loh. Kalau misalnya seandainya dia mau mengikuti, oke dia cabut surat ini dan minta izin baik-baik ke kamu, apakah kamu memberikan dia kerelaan untuk membawa anak kamu dengan akte kelahiranmu yang kau bikin sendiri atau gimana? Untuk momen sekarang sepertinya no mercy ya, tidak ada pengampunan dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, apa yang mereka sudah lakukan terhadap saya pribadi selaku ibu kandung anak Nicole yang kurasa sendiri anak itu tidak tahu identitasnya diobrak-abrik seperti ini gitu loh di belakang Nicole saya rasa. Jadi benar-benar 12 George Campbell dan Uli Arta Silitonga melakukan kebohongan publik. Oke. Berarti kamu tidak berusaha untuk mencari sementara ini ya, saya nggak bilang untuk seterusnya karena ini kan masih naik kasus ya. Sementara ini untuk, kalau kamu udah datang ke sini lu benerin, gue terima. Nggak juga kan? Oke, berarti buat dia belum ada pengampunan saat ini kan? Belum. Nah, aku ingin bertanya, hati nurani kamu ya, di luar kasus yang sudah naik ya. Iya. Once bapak kandungnya datang ke kamu dan kamu sudah bilang oke, kamu tetap dengan kasus ini, saya nggak akan berhenti dengan kasus ini. Saya mau kamu bertanggung jawab dengan perbuatan kamu yang melanggar hukum. Berarti dia tetap harus melewati proses hukum. Betul. Ya. Tapi ketika beliau datang ke kamu atau naik sidang lebih tinggi lagi dan akhirnya dimediasi, apakah ada kemungkinan kamu memberikan option-option tambahan lainnya dan tetap tidak menghilangkan hukuman secara moral kepada bapaknya? Kira-kira ada nggak option itu? Kalaupun itu nanti ada terjadi, yang berhak berbicara itu nanti pengacara saya. Oke, saya kita tidak tunggu bisa ya berbicara nanti sebuah tanggapan yang semua orang pasti penasaran. Iya. Karena harapan ibu ini adalah hak ibu ini harus diperjelas secara tertulis maupun secara disampaikan kepada publik kembali ya, bahwa Mbak Niki ini adalah seorang ibu kandung dari anak yang diakui oleh bapaknya sendiri dengan nama istri yang baru. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Jadi kita coba mendukung apa yang ingin diperjuangkan Mbak Niki. Sebagai seorang ibu, saya pun merasakan kasus ini adalah hak yang perlu, harga diri seorang ibu saya rasa di sini. Yang sangat terluka adalah harga diri. Kalau urusan ini mungkin
option kedua dulu ya, tapi terlukanya seorang ibu untuk tidak diakui sebagai ibu kandung dari anak kandung yang selama ini dia tidak ingin juga berpisah, ya kan? Betul. Siapa sih seorang ibu pengen dipisah sama anaknya? Ya, apapun yang terjadi, perceraian tidak boleh memisahkan ibu sebenarnya. Ya. Apalagi pada saat itu bisa jadi si Nicole masih kecil. Ya, waktu itu 2018 posisinya Nicole masih usia 7 tahun. Nah, berarti dari 0 sampai 7 tahun saya merawat Nicole. Berarti kedekatan emosional antara si Nicole dengan Mama Niki itu ikatan batinnya sangat besar. Dan tidak berhak seorang bapak memutuskan total identitas ibu yang sebenarnya adalah ibu kandung. Walaupun dia mau membuat ini lebih mahal lagi, tidak akan bisa menghilangkan jejak seorang ibu kandung di dalam darah seorang anak. Ya, mau seperti apapun cara seorang bapak atau siapapun dia yang ingin menghapuskan identitas anak itu tidak akan mungkin bisa, apalagi dari seorang ibu. Ibu nih nggak usah pakai tes DNA, cium bau anaknya udah tahu itu anak kandungnya. Apalagi harus pakai tes nggak penting. Nah, sekarang yang kita permasalahkan di sini adalah kasus yang sudah dilakukan oleh ayah kandung sendiri menjadi kebohongan publik dan penipuan dalam hal penggantian identitas terhadap anak kandungnya sendiri. Dan ini akan terus berlanjut. Betul. Nah, dengar-dengar nih Mbak, ini sudah ada tentang duduk perkara ya. Ini namanya penetapan, salinan penetapan. Penetapan sepihak. Ya, ini penetapan sepihak yang muncul dari yang pemohon tuh Douglas George Campbell. Dia menetapkan ini tanpa melibatkan ibu kandungnya. Apakah ini menjadi sebuah order? Apakah pengadilan bisa diorder ya untuk membuat isian seperti ini? Nah, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar buat masyarakat. Jadi kapan-kapan gue bisa mengaku dong anak gue anaknya Nikita Mirzani juga, atau anak di depan toko mungkin, atau di depan toko atau siapapun ya. Jadi anak artis pun bisa gue akui dengan saya mampu membuat seperti ini, memalsukan ini. Ya sedikit viral sih nanti. Tapi kan bisa dengan kasus ini. Nah, intinya yang kita berharap di sini adalah sebuah keadilan kebenaran yang kita harapkan. Karena saya lihat kemarin Mbak Niki sudah ngamuk-ngamuk. Kenapa tuh ngamuk-ngamuk, Mbak? Cerita dulu dong. Oke. Ada momen di mana saya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang di mana saya ingin klarifikasi dari mereka, pertanggungjawaban mereka selaku apalagi yang mengeluarkan ini, produk ini dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, betul Bu Juli. Terus apa tanggapan mereka? Waktu itu saya dipertemukan oleh panitra muda, singkat ceritanya seperti itu, yang kalau nggak salah namanya Bu Rina. Saya mengungkapkan isi hati saya, tapi tidak mau lari kemana-mana atau mencela-mencela kemana-mana. Saya langsung bahas soal salinan penetapan tersebut. Kenapa mengeluarkan ini? Kenapa kok bisa penetapan sepihak ini terjadi? Padahal saya masih hidup kan, seperti itu. Saya tidak pernah seumur hidup saya dipanggil dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak pernah menandatangani apapun berkas-berkas mengenai yang terkait hak asuh yang ada di dalam surat penetapan itu. Jadi benar-benar sepihak. Oke, berarti ini menjadi sebuah cacat dalam salinan penetapan ini. Ini cacat loh. Kenapa dia bisa mengeluarkan sebuah salinan tanpa kedua belah pihak dihadirkan? Sementara ini adalah ibu kandung. Ya, ini kita perlu semua masyarakat Indonesia nih melihat sebuah hukum di Indonesia ini yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, mungkin dari semua tahapan-tahapan ini, Mbak Niki, apa sih sebenarnya Mbak Niki harapkan dari pengadilan nantinya? Kan kita tahu nih, bukan saya loh yang bilang, netizen. Bukan saya loh, jangan bilang catatan harian Julia loh. Netizen berkata bahwa pengadilan di Indonesia ini kadang tidak adil. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Mbak Niki, dari semua perjuangan Mbak Niki ini, walaupun once kita nggak tahu apa yang terjadi what next ya, hari ini dengan sebuah perjuangan seorang ibu, apa sih sebenarnya Mbak Niki harapkan dari hasil ini sampai naik ke sini, akan sampai dari lidik ke sidik, dari sidik ke lidik ya. Target Mbak Niki itu apa? Target saya adalah mendapatkan, ini yang paling prioritas. Iya, harus dijelaskan ke masyarakat. Mendapatkan anak kandung saya kembali seutuhnya. Berarti mau diambil nih? Ya. Udah nggak mau lagi dikasih bapaknya? Tidak mau. Karena first and the last, pertama dan yang terakhir. Bukannya apa-apa ya Douglas.
saya sudah pernah mempercayakan itu semua ke kamu. Ya. Tapi etika kamu dengan istri barumu itu yang membuat ini semua di belakang saya dan udah pasti di belakang Nicole. Saya rasa seperti itu. Nicole tidak pernah tahu ini terjadi. Saya rasa kalau anak kami tahu Nicole tersebut, Nicole pasti akan marah. Iya, karena ikatan kamu dengan anak kamu bukan setahun 2 tahun. Betul. Tanpa ketemu 7 tahun pun itu sudah deket, gimana sudah 7 tahun bersama. Betul. Ya. Jadi sebenarnya pemirsa, teman-teman sahabat catatan harian Julia di sini kita benar-benar prihatin dengan kasus yang terjadi. Apa susahnya seorang bapak yang diberikan kepercayaan oleh ibunya, anak tersebut untuk datang ke mantan istri, ya, untuk minta restu dan izin untuk membawa anak kandung dan pergi dan diberikan surat yang sah. Kenapa nggak dilakukan? Ingat ya, pernikahan kedua, saya nggak mengatakan bahwa di sini istrinya nggak benar. Ya, tapi paling tidak peran ibu kedua, ibu sambung itu harusnya tidak mengikuti sebuah aturan yang salah. Peran ibu sambung itu juga harusnya tidak mau menerima ini menjadi milik dia yang bukan miliknya. Betul. Ibu sambung itu harus cerdas untuk tidak melibatkan dirinya memutuskan hubungan kasih dan hubungan darah atau hubungan surat menyurat akte kelegalan anak itu dengan ibu kandungnya. Betul. Nah, kecerdasan perempuan memang diharapkan. Jadi tolong kita sama-sama menghimbau kepada seluruh ibu-ibu sambung ya, untuk mendukung keberadaan ibu kandung dan tidak pernah mau dimanipulasi ya dengan semua keadaan sehingga melibatkan diri dengan sebuah kebodohan. Ini kebodohan sebenarnya. Kalau kamu tahu, ngapain kamu mengakuin anak yang bukan anak kandung kamu sendiri? Aku sebenarnya pengen bertanya tentang salinan penetapan ini karena memang agak beberapa hal yang janggal aku lihat. Tapi ntar dulu deh, kita iklan sebentar, agak pegel saya ngomongnya karena sedih gitu ya. Karena memang terkait seorang ibu, dan saya kalau kayak gini nggak usah pakai pengadilan, aku bisa jabanin tuh orang yang kau maki-maki kalau ketemu ya. Ngaku-ngaku anak yang gue lahirin susah payah, lu ngakuin lagi enak bener, bikin diri lu ya kan. Sengsaranya kayak gimana, kebayang kan. Nah Mbak Niki, aku tuh pengen tahu lah, Mbak Niki kan tuh udah lama gak ketemu. Ingat-ingat dulu kita ketemu awalnya tuh Mbak, dirimu sebenarnya profesinya apa sih? Aku sih cuma tahu satu ya. Yang aku tahu adalah kamu bisa ngebaca-baca. ngebaca aku dan kamu termasuk manusia di atas rata-rata kata orang. Kan aku baru bahas di episode kemarin, tentang manusia di atas rata-rata dan kamu adalah salah satunya. Nanti kita bahas ya. Selain itu apa sih kerjaan kamu? Nanti dibilang sama mantan suami ini bilang dia nggak punya kerja, ya nggak? Dia nggak berhak ngurus anaknya karena dia nggak ada kerjaan tetap. Coba dong, masa dibilang hanya karena vision kamu nggak boleh punya mengasuh anak kamu? Kerjanya apa nih? Kalau mau buka-bukaan, penghasilan kotor mah bisa 2 digit sebulan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngurus anak, nggak mungkin banget. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak pantas banget anak kamu diakui orang lain bahwa kamu mampu merawatnya ya. Betul. Oke, Mbak Niki, ini sehari-hari sekarang udah menikah dong? Ya. Anaknya berapa? Dapat kembar. Ketambahan kembar. Berarti yang sebelumnya dapat 2. Oke, apakah selama kamu berpisah dari semenjak awal si Nicole dibawa, adiknya ini mendapatkan santunan? Uang nafkah mungkin? Iya. Yang dimaksud. Waktu awal-awal perpisahan 2018, ya masih diberikan uang nafkah per bulan, dimulai dari angka 10 juta per bulan. Pada saat lambat laun, pada saat berpacaran dengan wanita yang baru ini sebagai ibu. Betul. Tidak tersambung. Ibu sambung itu ibu tidak tersambung ya. Apapun itulah sebutan Ibu Julie terhadap dia ya. Saya hanya bercerita apa adanya ya, gitu loh. 10 juta per bulan, lama-lama di-cut jadi 5 juta per bulan. Alasannya karena corona. Tidak diperbolehkannya mendatangkan terapi untuk home private. Terapi. Oh, profesional dia itu? Nafkahnya itu. Kan tadi kan pertanyaannya nafkah kan, uang santunan atau nafkah gitu kan per bulannya. Tadi dari 10 juta akhirnya di-cut jadi 5 juta per bulan karena adanya COVID di negara kita. Jadi 5 juta per bulan untuk 2 orang anak. Satu ya, Jordan ya. Oke. Nah, terus mulai berhenti santunannya kapan? Pada saat saya 3 hari setelah ulang tahun Jordan
Ulang tahun Jordan tanggal 12 Agustus 2022 kemarin. Saya datangi kantor pusat ayah kandungnya Jordan tanggal 15 Agustus 2022. Pada saat September, tanggal 1 September yang harusnya ditransfer dari rekening papahnya ke rekening ibu kandung untuk menafkahi Jordan, itu tidak ada sama sekali, 0 rupiah sampai detik hari ini. Itu dia sudah menikah atau belum? Sudah menikah. Setelah menikah dia berubah. Oh, ada yang merubah. Itu dia ya. Ini kita agak-agak dilematis dengan namanya pernikahan kedua oleh sebuah pasangan suami istri yang bercerai. Memang sangat tidak adil bila di dalam situ ada seorang perempuan yang mengaku juga istri yang nantinya akan menjadi ibu, tapi tidak punya hati untuk tetap memberikan santunan terhadap anak kandung yang ditinggalkan oleh suaminya kepada mantan istrinya. Dan dia pun membawa seorang anak yang seharusnya dia tidak bisa membenarkan apa tindakan dilakukan suaminya, apapun alasannya dia tidak boleh menjadi seorang ibu kandung yang tidak legal seperti ini untuk menjadi ibu kandung yang dilegalkan dalam surat, yang tidak legal menjadi dilegalkan, yaitu kan. Nah, di sini saya juga akan bertanya tentang surat penetapan salinan ini ya, Mbak Niki. Iya, salinan penetapan. Karena di sini ada beberapa poin-poin yang saya anggap di sini agak sedikit menyimpang, Mbak Niki boleh ngejelasin nggak kenapa sih sampai poin tersebut menjadi kemarahan Mbak Niki ya, yang ini tadi ya, sudah. Bahwa kamu setelah melahirkan, Ibu Niki Utami langsung meninggalkan anak tersebut dan tidak pernah bertanggung jawab atau menghubungi anak kandung lagi. Ya, itu di benar. Surat penetapan pengadilan itu ya, kisahnya kayak tapi gitu ya. Tapi ini apa ini yang terjadi? Nah, itu waktu kami jalan-jalan ke Bali. Nicole masih bayi. Tapi Izina setelah melahirkan kok dia bilangnya. Oh iya, itu kebohongan besar. Nah, bagaimana ceritanya nih, foto publik ada dan setelah melahirkan cowok ini juga suaminya saat itu juga ada. Mantan ya. Saat itu, saat itu ada. Artinya kan tidak ada loh cerita di poin ini yang dituliskan kebohongan yang ada di dalam sini menjadi poin penetapan. Ya, betul. Dan sebuah penetapan itu dilakukan ketika kedua belah pihak dipertanyakan dan dibenarkan seharusnya. Harusnya dipanggil juga. Karena ini kan menetapkan tentang pihak Mbak Niki, tapi Mbak Niki sama sekali nggak diberikan kesempatan untuk dipertanyakan semua isi penetapan ini kebenarannya. Di mana-mana kan ada pemohon dan termohon. Iya. Pemohon Pak Douglas, termohon kan seharusnya saya. Itu yang saya maksud. Tapi kenapa nggak ada dua arah? Betul. Kenapa ini hanya satu arah? Betul. Ini karangan kah? Ya, semacam dagelan kebohongan publik. Jadi ini karangan dari pengadilan ditetapkan di mana nih? Pengadilan Jakarta Pusat. Ini sebuah penetapan yang tidak tepat kalau aku bilang, karena tidak menghadirkan kedua belah pihak yang seharusnya ada untuk bisa menetapkan isi dari penetapan ini. Ini menjadi salah satu cacat lagi yang kita temukan. Cacat hukum. Oke Mbak, sebenarnya pengen banget banyak cerita nih. Cuman aku pengen tanya ending daripada perjuanganmu ini seorang ibu, mumpung ini kita masih dalam rangka hari anak, hak-hak anak kita ini harus kita perjuangkan, apalagi hak anak yang anak kandung loh. Betul. Berasa nyusuinnya kan, berasa hamilnya kan, tidak bisa dirangkai, berasa meluk-meluknya kan. Betul. Berasa cium dia kan, terus terjadi seperti ini. Coba apa yang kamu inginkan dan perjuangkan di sini? Coba silahkan kamu sampaikan. Mudah-mudahan catatan harian Julia kali ini bisa memviralkan ini dan bisa membuat orang-orang membela kamu tentang seorang ibu yang berjuang di pengadilan untuk mendapatkan haknya kembali dan anaknya kembali. Jadi bukan hak aja, anaknya mau dibawa kembali ke ibunya. Oke? Ya. Silakan sayang. Mungkin anggaplah ini saya berbicara dengan anak saya ya, Nicole Georgina Campbell. Kalau dia melihat ini, Nicole, silakan. Hai Nicole, ini Mami nak. Sore ini Mami dapat kesempatan untuk berbicara. Mami tahu ini akan menimbulkan jejak digital. Iya. Sampai kapanpun tidak akan bisa dihapus. Terpaksa Mami lakukan ini karena Mami ingin kamu kembali nak. Mami yakin di belakang kamu tidak tahu identitas kamu diobrak-abrik oleh ide bapak kandungmu dan ibu sambungmu yang mungkin kamu percaya dengan dia tapi ternyata itu salah gitu loh. Itu pertama ya nak ya. Dan yang kedua, harapan besar saya kepada Bapak Presiden Jokowi,
Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, minta tolong surat penetapan pengadilan sepihak, minta tolong dihapus dari negara Indonesia karena akan bisa berdampak atau berindikasi pada eksploitasi perdagangan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri dalam black market seperti itu. Jadi Mbak Niki, aku sedikit terharu dan pengen nangis ya kalau bicara anak ya. Boleh nggak kita pelukan dulu? Aku jadi pengen nangis. Makasih ya Mbak Ju. Oke, saya juga ikut berkaca-kaca ini karena masalah seorang ibu dan anak ya. Saya itu memang agak cengeng ya masalah-masalah kayak gini, nggak bisa banget kalau masalah anak. Jangankan anak kandung, anak orang aja kadang-kadang kita perlu menangis. Karena hati orang ibu tuh sama. Mau ibu A, ibu B, ibu C, siapapun dia selama dia punya kepekaan tentang ibu, pasti menangis. Dan saya berharap memang pemerintah harus menghapuskan ini. Dan pemerintah kalau ini terjadi berarti sebelum dan sebelumnya pernah terjadi. Betul, kurasa seperti itu. Banyak korban yang tidak bisa berbicara. Hari ini melalui catatan harian Julia dengan korban yang hadir di sini Mbak Niki, saya minta pemerintah khususnya yang terkait dengan anak dan pengadilan dan ketetapan pengadilan, mohon dengan sangat untuk bisa memperhatikan surat seperti ini untuk tidak dikeluarkan kembali dan menimbang sebaik-baiknya untuk mengadakan sebuah surat ketetapan dengan protap atau teknis yang tepat. Kalau memang ini tetap harus ada. Karena di sini seperti yang Mbak Nika bilang, kalau ini pernah keluar, surat ini bernomor 511. Berarti sebelum 511 ini begitu banyak surat penetapan yang keluar, yang kita juga tidak tahu apakah sepihak atau ada dua arah yang seperti Mbak Niki harapkan. Jadi tolong pemerintah yang terkait, stakeholder yang terkait dengan kasus ini yang pasti akan mendengar ini nantinya, mohon diperhatikan karena ini akan memberikan korban-korban berikutnya. Cukup hari ini Mbak Niki dan semoga Mbak Niki bisa memperjuangkan haknya. Semoga Nicole kembali. Nicole lebih bagus sama Mama. Ya, betul. Mami adalah the best segalanya. Doa surga ada di Mami. Pulang nak. Dan kita di sini berharap Mbak Niki memenangkan kasus ini. Dukungan sepenuhnya buat sahabat aku, doa dari kami semuanya biar Mbak Niki bisa mendapatkan anaknya kembali. Terima kasih Mbak Oke, teman-teman, aduh ini jadi ada bawang di sini ya. Tadi saya nggak bawa bawang perasaan ya. Walaupun di sini ada India-Indianya, nggak ada Bombay, tapi aku agak sedikit terharu. Teman-teman catatan harian Julia, terima kasih telah hadir di sini dan kali ini agak spesial karena kita langsung membahas kasus. Tapi memang catatan harian Julia selain motivasi dia adalah inspirasi. Moga-moga dengan apa yang terjadi di sini menjadi sebuah inspirasi ke depannya keadilan untuk seorang ibu akan betul-betul diperhatikan oleh negara ini. Oke, buat teman-teman catatan harian Julia sekali lagi tolong di-subscribe, di-share dan di-like. Kalau mau komen, komen yang sopan. Sampai ketemu lagi untuk catatan harian Julia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Yuk. Salam cinta sarangi yuk.